Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Selamat datang di kelasku bersama saya Julian Kursmanzaluhu teman-teman. Ini adalah video pertama dari playlist belajar membuat aplikasi CRUD untuk pemula ya teman-teman ya. Khususnya di sini kita akan membuat aplikasi CRUD-nya itu berbasis web ya teman-teman ya. Di mana di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP nantinya. Oke, sekali lagi ya teman-teman saya ingatkan ini adalah khusus untuk pemula. Nah, jadi di sini nanti di playlist ini kita akan belajar bagaimana sih cara membuat koneksi ke database, bagaimana cara kita menyimpan data ke database, bagaimana cara kita menampilkan data tersebut yang nantinya kita ambil dari database kita ya teman-teman ya, kita tampilkan ke halaman web kita nantinya. Kemudian kita lanjut ke proses pengeditan atau update datanya nanti teman-teman ya. Setelah itu ya kita coba akan belajar bagaimana sih menghapus data yang telah kita buat tadi teman-teman ya. Oke. Nah, di video pertama ini kita akan belajar bagaimana sih membuat database ya teman-teman ya. Sekaligus nanti membuat bagaimana cara mengkoneksikan aplikasi kita ke database yang telah kita buat nantinya teman-teman ya. Baik, yang pertama teman-teman coba jalankan dulu ya aplikasi examnya teman-teman ya, exam app teman-teman ya. Nah di sini saya menggunakan aplikasi exam ya teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa ikutin, kita start aja yang Apache-nya ya teman-teman ya, Apache dan MySQL. Nah, Apache ini kan eh, ini adalah sebagai web servernya nanti teman-teman ya. Sedangkan MySQL ini adalah database-nya nanti teman-teman. Baik. Setelah teman-teman sudah melakukan start di Apache dan MySQL, teman-teman bisa minimize atau close aja aplikasi examnya ya teman-teman ya. Oke. Kemudian selanjutnya coba teman-teman buka browsernya teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan browser Google Chrome ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kita coba masuk ke halaman database manajemen sistemnya teman-teman ya, yaitu teman-teman bisa mengketik di address barnya ini localhost, kemudian php myadmin teman-teman ya, untuk masuk ke dalam halaman pengelolaan database-nya nantinya teman-teman. Oke, kita tunggu ya teman-teman, lagi loading. Oke, udah mulai terbuka. Nah, ini adalah halaman DBMS daripada si MySQL kita teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat database ya teman-teman ya. Di sini kan ada menu database ya teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung klik menu database-nya. Oke. Kemudian di sini ada kolom database name. Nah, di sini kita bisa mengetikkan nama database yang ingin kita buat. Simple saja teman-teman. Di sini nanti kita akan mengelola data siswa ya, contohnya nanti ya teman-teman ya, dalam kasus kita membuat aplikasi CRUD ini. Oke. Di sini saya akan membuat nama database-nya itu sekolah. Oke, sekolah ya teman-teman ya. Nah, kita create teman-teman ya, create. Oke, create. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, untuk tabelnya nanti aja teman-teman ya. Kita hanya membuat database-nya dulu dan seterusnya untuk bagaimana kita membuat koneksinya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya coba teman-teman buka text editornya teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan Sublime Text ya teman-teman sebagai text editor saya. Oke, saya buka dulu text editor yang baru. Oke. Sekarang gini teman-teman. Coba buka directory htdocs teman-teman ya, di mana teman-teman menginstal examnya tadi teman-teman ya. Kalau punya saya kan di drive C, kemudian masuk ke dalam folder exam ya teman-teman ya, ini ya. Exam, kemudian folder rootnya yaitu htdoc. Oke. Nah, di sini coba teman-teman tambahkan satu folder ya teman-teman ya. Bisa teman-teman klik kanan kemudian new, kemudian pilih folder teman-teman. Oke. Kita buat nama foldernya apa ya? CRUD aja ya teman-teman ya. CRUD. Oke. CRUD ini singkatan daripada create, read, update dan delete teman-teman ya. Nah, oke, sudah kebentuk ya teman-teman. Ini coba kita tarik, kita klik drag ya teman-teman ya. Tahan ya.
kita arahkan atau kita masukkan ke dalam eh, text editor kita ini ya. Ini masih dalam keadaan saya klik ya teman-teman ya, saya drag ya teman-teman, saya lepas. Oke, nah foldernya sudah masuk nih di dalam text editor kita. Oke. Nah, kemudian di folder root ini coba teman-teman klik kanan, kemudian pilih new file ya. New file, kita tambahkan satu file di sini di bawah ya teman-teman ya. Kita beri namanya koneksi ya. Koneksi, kemudian diikuti dengan ekstensi .php ya teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan bahasa pemrograman PHP nantinya teman-teman ya. Oke, jadi pastikan ekstensi daripada setiap file yang akan kita buat nantinya itu yaitu adalah titik PHP. Oke. Nah, nama filenya koneksi.php, kemudian enter. Nah, sudah kebentuk ya teman-teman ya. Ini dia. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat script koneksi untuk terkoneksi nantinya halaman atau aplikasi kita ini ke database yang telah kita buat tadi teman-teman ya. Oke, yang pertama untuk memulai script PHP itu teman-teman bisa ketik tanda tanya ya, maksud saya gini teman-teman. Nah, ini adalah lebih kecil dari gitu ya teman-teman ya, buka kurung siku gitu ya. Kemudian diikuti dengan tanda tanya. Selanjutnya kita ketik PHP. Begitu teman-teman ya. Nah, kemudian coba teman-teman beri spasi aja, kemudian tutup ya. Tanda tanya, kemudian lebih besar dari. Oke, begini teman-teman. Nah, jadi ini adalah tag pembukanya PHP ya teman-teman. Ini. Yang ini adalah tag. Ini saya besarkan dulu ya. Oke. Ini adalah tag pembukanya PHP, sedangkan ini adalah tag penutup. Nah, script PHP kita itu harus ada, maksud saya harus berada di dalam tag pembuka dan tag penutupnya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita menuliskan script PHP kita itu di dalam ini teman-teman ya. Oke, saya harap teman-teman mengerti ya teman-teman ya. Jadi kalau ada teman-teman masih bingung atau kurang mengerti, teman-teman bisa langsung ketik pertanyaannya di kolom komentar ya, yang di bawah video ini teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat koneksi ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya kita akan membuat beberapa variabel ya teman-teman ya, untuk menampung data-data yang perlu untuk kita gunakan nanti dalam membuat koneksi database-nya teman-teman ya. Oke, begini. Yang pertama itu kita buat variabel hostnya teman-teman ya. Host. Nah, pada PHP untuk membuat variabel itu ditandai dengan ini teman-teman ya, tanda dolar. Oke, tanda dolar, kemudian diikuti dengan nama variabelnya. Oke. Nah, untuk penamaan variabel itu harus dimulai dengan huruf ya teman-teman ya, huruf. Itu tidak boleh dengan angka teman-teman. Nah, jadi pastikan teman-teman membuat variabel itu tanda dolar, kemudian diikuti dengan nama variabel, tapi nama variabelnya itu harus diawali dengan huruf ya teman-teman ya, jangan menggunakan angka. Itu nggak bisa, nanti error nanti teman-teman. Oke. Host yang mana isinya ini adalah string ya teman-teman ya. Oke. Petik-petik ya teman-teman, petik 2 atau petik 1 juga boleh. Isinya ini adalah localhost. Localhost ini kita ambil daripada alamat web server kita teman-teman. Nah, ini dia localhost ya teman-teman ya. Localhost. Nah, localhost, pastikan localhost ini berada di dalam kutip ya teman-teman ya, karena ini adalah string. Oke. Setelah itu harus ditutup dengan titik koma teman-teman ya. Jadi pastikan setiap script harus ditutup dengan titik koma. Jadi kalau teman-teman lupa mengetikkan titik koma di akhir scriptnya, itu akan error nantinya teman-teman. Oke. Lanjut, kita buat satu variabel lagi, namanya adalah user. Oke. Sama seperti hostnya teman-teman ya, stringnya. User kita ini adalah root ya teman-teman ya. Root titik koma. Jadi kalau teman-teman menggunakan aplikasi exam tadi, itu secara default user daripada
database-nya itu adalah root teman-teman ya. Oke. Kemudian variabel password teman-teman ya, password. Nah, untuk password kita kosongkan aja teman-teman, biarkan aja seperti ini ya, string kosong. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau teman-teman menggunakan aplikasi exam tadi, ketika teman-teman melakukan instalasi dengan mengklik next 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 sampai selesai finish, teman-teman tidak melakukan konfigurasi lain-lainnya atau tidak mengedit-ngedit, itu password defaultnya itu adalah kosong teman-teman ya, tidak ada password maksud saya gitu teman-teman ya. Lanjut, variabel terakhir yaitu adalah DB name teman-teman ya, database name-nya gini aja. Oke. Nah, dalam string juga nama database-nya ini yang ini teman-teman, yang barusan kita buat ya, sekolah ya teman-teman ya, sekolah. Jadi teman-teman bisa mengketik di sini sekolah begini teman-teman ya. Nah, sekarang kita buat koneksinya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya MySQLi ya teman-teman ya, MySQLi Connect ya teman-teman. Jadi caranya begini teman-teman untuk membuat koneksinya. MySQLi iya teman-teman ya, Connect. Oke. Oke, begini teman-teman. Jangan lupa titik koma dulu teman-teman ya. Oke, baik. Nah, ini MySQL Connect ini memiliki beberapa parameter di dalamnya teman-teman ya, yaitu host, user, password, dan database name-nya. Bisa saja kita seperti ini teman-teman ya, kita buat seperti ini, localhost, kemudian root, kemudian kosong ya passwordnya ya, kemudian database name-nya yaitu sekolah begini teman-teman ya. Nah, coba ya begini aja dulu kita buat teman-teman, ini kita buat jadi apa ya istilahnya itu teman-temannya, komen. Oke. Nah, jadi kalau kita buat komen itu tidak akan dieksekusi oleh webnya nanti teman-teman. Nah, jadi simple sekali teman-teman, jadi begini aja untuk membuat koneksinya. Oke. Nah, untuk menguji si koneksinya ini apakah berhasil atau tidak, kita bisa membungkus MySQL ini dalam satu variabel teman-teman ya, biar simple nanti. Jadi di sini kita buat variabel count sama dengan, nah, isi daripada variabel count ini yaitu yang ini teman-teman, koneksi kita ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi variabel ini adalah koneksi daripada aplikasi kita nantinya teman-teman ya. Nah, yang akan kita uji sekarang ini adalah count ini, variabel count ya teman-teman. Oke, begini. If ya, buka kurung tutup kurung. Oke. If count, jika koneksinya berhasil, buka kurung kurawal tutup kurung kurawal, enter, echo ya teman-teman ya. Kemudian kita buat pesan di dalam string ya teman-teman. Echo ini adalah perintah untuk menampilkan atau mengoutputkan string ya teman-teman, atau teks di halaman browser kita nantinya teman-teman ya. Echo gini, koneksi database berhasil. Oke. Else, jika tidak berhasil, maka echo koneksi database gagal teman-teman ya, gini. Oke, kita coba uji ya teman-teman ya. Oke, kita coba uji, kita kembali ke browser kita teman-teman ya. Oke, buka tab baru atau new tab ya teman-teman ya. Kita akan masuk ke lokal atau ke halaman, maksud saya ke folder root kita ini teman-teman ya. Nah, jadi folder aplikasi kita ini kan nama foldernya root teman-teman, jadi kita ketik dulu web servernya itu adalah localhost, kemudian slash diikuti dengan nama project kita teman-teman ya, yaitu root. Oke, enter. Nah, di sini kan ada file koneksi.php, coba teman-teman klik aja, klik. Oke, nah di sini kan katanya koneksi database berhasil ya teman-teman ya, karena memang di sini tidak ada terjadi kesalahan teman-teman ya. Nah, seandainya
teman-teman membuat atau salah mengetik ya teman-teman, entah hostnya, usernya, atau password, atau nama database-nya misalnya nih. Saya akan sengajakan ya teman-teman ya, saya akan sengaja membuat eee, hostnya ini salah. Oke. Di sini saya tambahkan, misalnya saya tambahkan huruf S, oke, S. Kemudian kembali ke browser, coba teman-teman refresh ya teman-teman, refresh atau F5 ya teman-teman. Nah, terjadi error kan teman-teman? Oke. Di sini ada pesan koneksi database gagal. Nah, salah karena nama web servernya itu salah teman-teman. Harusnya kan localhost, nggak ada S-nya teman-teman. Begitu, oke. Saya harap sampai di sini teman-teman sudah bisa membuat koneksi ya. Bagaimana menguji koneksi tersebut berhasil apa enggak teman-teman. Oke. Nah, coba cara kedua ya teman-teman ya. Kita kembalikan lagi, kita hilangkan komennya teman-teman. Oke. Oke, save. Kemudian ini saya hapus ya teman-teman. Saya hapus isinya. Oke. Di sini kita menggunakan nama variabelnya. Nama variabel daripada ini yang ini ya teman-teman ya. Yang pertama itu host, kemudian koma, lanjut user, koma, pass, koma, dbname. Oke. Jadi isinya variabel daripada yang di atas ini teman-teman. Oke. Jadi isi variabel ini itu kita settingnya dari sini aja teman-teman ya. Oke. Jadi di sini kita tinggal manggil nama variabelnya aja. Sama. Jika ini kita save ya teman-teman ya. Ini kan sudah benar nih, nggak ada yang salah ya. Kita save, kembali ke browser. Oke. Kembali ke browser F5 atau refresh teman-teman ya. Nah, akan nampil koneksi database berhasil. Oke. Nah, jika teman-teman salah menulis, misalnya salah nulis nama databasenya sekolah S, misalnya ya kan, sekolah S, kemudian kembali ke browser ya teman-teman ya. Bisa teman-teman refresh lagi F5, akan error lagi teman-teman. Jadi ini dia ya, koneksi database gagal. Karena kenapa? Dia tidak menemukan yang namanya database sekolah yang ada S-nya teman-teman ya. Nah, unknown database. Jadi database yang namanya sekolah S ini tidak ada teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini nama database kita kan sekolah, nggak ada S-nya. Begitu teman-teman ya. Oke, kita kembalikan lagi teman-teman. Oke. Kita kembalikan lagi, kita buat normal aja, sekolah kita benarkan ya teman-teman ya. Kemudian oke, biarkan aja seperti ini. Jadi kita telah menguji dan maksud saya kita telah membuat database ya teman-teman ya, dan telah mengujinya, yaitu koneksinya sudah berhasil. Oke, sudah berhasil terkoneksi ke database yang telah kita buat ini teman-teman. Nah, jadi simple teman-teman. Untuk membuat database dalam PHP ini sangat simple, yaitu ini ya teman-teman ya. Sekali lagi saya ulang ya teman-teman, ini khususnya untuk pemula teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman masih bingung atau ada pertanyaan, langsung aja teman-teman ya, ketikkan aja pertanyaannya di kolom komentar. Oke. Nah, untuk video kali ini ya cukup sampai di sini aja dulu teman-teman ya, di mana kita telah membuat atau bersama-sama telah belajar membuat database dengan bahasa pemrograman PHP ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya di video berikutnya nanti kita akan belajar bagaimana membuat tabel ya teman-teman ya. Membuat tabel di database sekolah kita ini. Sekaligus kita akan belajar bagaimana sih menyimpan datanya nanti teman-teman ya. Membuat form inputnya, menyimpan datanya ke database ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman mengikuti terus video atau rangkaian video ini ya teman-teman ya, sampai nantinya selesainya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang telah belajar, maksudnya buat teman-teman yang telah mengikuti video ini dari awal sampai selesai teman-teman ya. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.